Pemirsa, 481 pasangan kepala daerah telah dilantik hari ini. Para pemimpin daerah ini diharapkan bisa menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan dapat menjadi pemimpin yang amanah. Ya, bagaimana agar pemimpin yang terpilih terhindar dari penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi maupun kelompok? Berikut kita simak perbincangan rekan Sabda Role bersama dengan Ustadz Dasat Latif. Ya, pemirsa, kembali di live event pelantikan kepala daerah dan saya saat ini sudah bersama dengan Ustadz Dasat Latif. Kita akan membahas terkait dengan pelantikan kepala daerah ini, Ustadz. Harus diberikan wejangan. Jadi ada 481 daerah dari 33 provinsi yang hari ini kepala daerahnya resmi dilantik oleh Presiden Prabowo. Ustadz, pilkada ini kan seperti yang kita lihat berbiaya tinggi dari pasangan yang terpilih. Menurut Ustadz sendiri, bagaimana agar pemimpin ini terhindar dari penyalahgunaan wewenang kepentingan diri sendiri ataupun kelompok tertentu, Ustadz? Ya, pertama tentu yang harus dilakukan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian calon ya berkompetisi, Allah memilih dan menakdirkan mereka yang dilantik hari ini. Maka ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Nah, karena segala puji bagi Allah, maka dalam menjalankan amanah dan tugasnya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang jabatan, maka dia harus bersyukur. Cara bersyukurnya dengan melaksanakan tanggung jawab dan amanah. Di antaranya adalah memilih staf, karyawan atau kepala-kepala dinas, orang-orang yang ada di sekelilingnya sebagai tim kerja adalah orang-orang yang amanah, bukan pencari muka. Salah satu yang merusak sistem tata negara kita ini dari atas sampai ke tingkat desa, karena kadangkala pemimpin ini mengambil ahli, mengambil sekelilingnya sebagai staf khusus ataupun kepala dinas atau satuan kerja, bukan berdasarkan keahlian dan keterampilannya, bukan berdasarkan kompetensinya, tapi berdasarkan suka dan tidak suka dan penjilat. Ini yang banyak merusak negara kita. Karenanya kepala daerah yang ingin selamat dalam menjalankan amanah, maka dia harus bersyukur kepada Allah dengan cara memilih orang-orang yang betul-betul kompeten. Seperti informasi dari Rasulullah, siapa yang menyerahkan sebuah amanah pekerjaan yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Itu informasi dari Nabi. Kalau Anda masih percaya kepada Rasulullah SAW. Ya, sepanjang sejarah perjalanan Republik Indonesia ini kan baru kepala daerah dilantik sama presiden. Nah, kan bersyukurnya. Maka yang perlu dilakukan simple, tapi agak susah. Simpelnya itu karena ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Semua kepala daerah yang dilantik hari ini pasti pernah menghafal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada saat dia sekolah, seperti saya waktu SD. Ada di dalam di situ adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Ini dulu bukan mewujudkan kesejahteraan tim sukses, bukan mewujudkan kesejahteraan partai, bukan mewujudkan kesejahteraan keluarga, tapi mewujudkan kesejahteraan umum. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dalam sejarah perjalanan Islam saja, pertama ayat yang Allah turunkan ketika ingin memperbaiki masyarakat jahiliyah di Mekah itu, ayat pertama Iqra, baca. Itu berarti untuk mensejahterakan kesejahteraan umum bermula dari mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka kepala daerah harus punya program yang betul-betul mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang ketiga, akhir dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada disebut di situ 5 panca. Ya, kita sebut dengan Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Maka kepala daerah yang terpilih ini wujudkan ini, masyarakat yang berketuhanan. Yang kedua, setelah ketuhanan yang Esa, keadilan sosial, satu ketuhanan yang Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab. Adil ini berkaitan dengan persamaan hak di depan umum, persamaan hak depan hukum. Jadi kepala daerah tidak boleh membeda-bedakan. Ini tim sukses saya, ini pendukung saya dulu, ini bukan pendukung saya. Maka kalau dia mau mensejahterakan rakyat, maka dia harus berlaku adil. Yang kedua, adab. Adab ini puncak dari semua ilmu.
maka bagaimana pemimpin melahirkan kembali peradaban yang baik. Adab ini puncak segala-galanya. Bagi kita, bagi saya, orang Islam, Nabi pernah ditanya, untuk apa diutus ke muka bumi ini? Bukan sekedar mencerdaskan, tapi yang paling utama adalah makarimal akhlak, memperbaiki akhlak. Nah, kita lihat sekarang ini akhlak mulai hilang, ya. Akhlak mulai dianggap sesuatu yang tidak penting. Padahal akhlak ini penting. Kita dulu zaman saya kecil tidak adalah kita dengar anak yang membunuh orang tuanya. Sekarang akhlak ini semakin amburadul. Istri menyirami air keras suaminya, bahkan suami membunuh istrinya, anak memukul orang tuanya, orang tua kadangkala memperkosa anak kandungnya. Ini semua adalah adab. Maka pemimpin yang terpilih prioritaskan adab. Kemudian setelah itu persatuan Indonesia. Nah, bagaimana menjadi pemimpin? Merekatkan semua elemen yang ada di daerahnya. Tidak boleh lagi ada isu-isu sara. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya amanah Pancasila ini dalam sebuah daerah harus semua sesuatu diselesaikan dengan bermusyawarah, berdiskusi. Ini adab dalam Islam, adab dalam negara kita. Ada sesuatu daripada kita demo merusak fasilitas umum, ayo bermusyawarah. Anggota DPR jangan sungkan, jangan alergi dengan menerima aspirasi, karena tugasnya aspirasi. Pemimpin jangan alergi dengan kritik, karena kritik itu akan meluruskan Anda. Kalau Anda sudah alergi dengan kritik, itu awal kehancuran kepemimpinan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau ini Anda lakukan selama 5 tahun, saya yakin tanpa Anda kampanye bisa 2 periode, bahkan bisa 3 periode. Baik, Ustadz, sebenarnya isu apa saja yang mendasar dan yang paling penting, Ustadz, untuk diselesaikan kepala daerah ini yang baru saja dilantik? Apakah misalnya solusi soal isu kemiskinan, pengangguran, atau pendidikan, atau seperti apa, Ustadz? Isu yang paling mendesak adalah kesejahteraan umum. Ya. Kemudian lapangan kerja. Kita melihat ada baru-baru kan banyak tagar, Ya. kabur aja dulu. Itu adalah simbol keputusasaan anak-anak bangsa cari kerja. Maka pemimpin yang baik, kerja itu berkaitan dengan kesejahteraan. Maka buka lapangan kerja. Nah, kepala daerah yang terpilih setelah dilantik, mungkin syukuran, panggil semua elemen. Terutama perusahaan-perusahaan yang ada di kabupaten, kota, provinsi yang Anda pimpin, ajak ngomong. Saya ingin mensejahterakan rakyat saya. Ini prioritas utama. Di mana-mana saja kepemimpinan tujuan adalah kemaslahatan. Kemaslahatan itu berkaitan dengan kesejahteraan. Itu yang prioritas utama buat para pemimpin. Oke. Kemudian Ustadz, terakhir terkait dengan kemajuan digital, Ustadz. Seperti kita ketahui kan sekarang serba digital ya Ustadz. Menurut Ustadz Dasat sendiri bagaimana agar kemajuan digital ini tidak menjadi masalah akhlak? Kemudian bagaimana pemerintah ini harus berperan dalam hal ini, Ustadz? Digitalisasi ataupun teknologi internet ini ibarat pisau. Kalau dia di tangan penjahat, pisau akan menjadi bahaya buat kita. Pisau akan menjadi alat untuk membunuh. Tapi apabila pisau di tangan ibu-ibu, maka dia akan menjadi bahan makanan yang enak. Pisau, alat teknologi telekomunikasi ini tidak bisa lagi kita tolak. Maka pemerintah yang terpilih, Anda harus mampu memanfaatkan teknologi ini untuk kesejahteraan. Memang ada potensi untuk satu, informasi tidak mendidik, terutama informasi-informasi yang judi online. Kemudian informasi tentang sesuatu yang merusak akhlak moral, misalnya pornografi. Maka pemerintah harus memikirkan bagaimana sisi-sisi negatif. Mungkin tidak bisa dihilangkan sama sekali, tapi meminimalisir. Tapi yang paling penting adalah pemanfaatan teknologi komunikasi ini. Karena sekarang hanya orang malas yang tidak mau belajar. Semua bisa ditahu, semua bisa diakses, maka harus pemerintah terpilih bagaimana mengupayakan fasilitas teknologi telekomunikasi ini sampai ke daerahnya. Dengan catatan harus punya kebijakan yang
bisa melokalisir, meminimalisir dampak dari sisi negatif teknologi ini. Ya. Baik Ustadz, semoga apa yang tadi semua yang disampaikan oleh Ustadz ini bisa menjadi bahan renungan baik bagi kepala daerah yang baru dilantik, bisa menjadi motivasi juga seperti itu ya. Nah, ini yang penting, Ya. pesan khusus bagi para kepala daerah. Anda bisa berbuat baik kalau niat Anda menjadikan jabatan pastabikul khairat, itu berlomba-lomba kebaikan. Tapi apabila Anda menjadikan jabatan ini hanya popularitas, pemuas syahwat, nafsu kekuasaan, percaya kehinaan akhirnya akan berakhir pada kehinaan dunia dan kehinaan akhirat. Baik, terima kasih Ustadz Dasat Latif, dan kita juga mengucapkan selamat bertugas, selamat atas pelantikan. Selamat atas pelantikan 481 daerah dari 33 provinsi di Indonesia. Selamat bertugas, semoga amanah dan tentunya bisa bekerja untuk rakyat. Seperti itu. Terima kasih Ustadz Dasat Latif. Dan demikian pemirsa perbincangan kami dengan Ustadz Dasat Latif dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sabda Role Ahmad Sapai Ma'arif, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.